Borok, gatel. Dalam semua hal dalam hidup ini sama ya. Kalau kita makan ada level 1, level 2 pedasnya. Penyakit juga sama, ada penyakit level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Borok ada yang biasa, ada yang ringan, ada yang borok yang menengah. Seringkali kita mendengar sudah beli obat borok harganya 300.000, 400, bahkan ada yang beli harga di atas itu tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, sebetulnya kali ini kita akan bahas tentang minyak borok, termasuk ini produk saya, minyak borok harga 100.000. Yang perlu diingat adalah level dari borok kita. Yang borok kita itu seberapa parahnya. Wal asri, demi waktu. Pengobatan yang sedikit, amal soleh yang sedikit itu lebih baik daripada yang sekarang iya besok enggak. Sekarang rajin, sehari ini semuanya dioles 3 hari baru besok enggak. Nah, sebetulnya di situ yang harus kita perhatikan, mau boroknya ini borok yang berat, gatal yang berat level 10 atau level 1. Tapi ini kalau kita continue, kalau kita istiqomah, kalau kita rutin setiap hari, pasti ada hasilnya ya. Kemudian kesesuaian Allah Maha Adil, maka semuanya itu harus adil, seimbang. Nah, boroknya itu parah tapi ngobatinya cuman dari luar. Nah, semakin borok itu parah mencerminkan berarti kondisi internal. Maksudnya borok itu yang paling penting ya. Borok atau gatal itu mencerminkan dari adanya yang tidak benar, ada yang tidak beres dengan tubuh kita. Makanya dikeluarkan oleh tubuh dikeluarkan di kulit. Siapa seperti kita salah paham tentang lendir, tentang riak, atau tentang batuk, tentang keputihan, itu sebenarnya usaha tubuh untuk mengeluarkan kalau batuk itu gas berlebih. Jadi saking banyaknya tubuh masih punya imun, makanya dikeluarkan. Begitu juga lendir, kelebihan asam lambung dikeluarkan lewat tubuh. Itu riak, kebanyakan lendir dalam tubuh kita, makanya dikeluarkan, termasuk borok atau gatal. Ada juga borok yang dipicu dari luar ya, misalnya kita jatuh. Nah, ini dibicarakan borok yang dipicu dari dalam. Nah, kemungkinan banyak panas, banyak gula, kemudian banyak protein, 2 jenis protein yang dikonsumsi berlebihan, hewan dan hewan laut itu bersamaan, susu dengan telur, susu dengan hewan laut, udang dengan ayam. Nah, itu membuat tubuh kita jadi rentan, lemah, berat ke tubuh. Hanya tubuh karena masih punya imun yang bagus, dikeluarkanlah dengan melalui di kulit itu. Nah, kita yang salah memahami, karena kita salah memahami akhirnya seperti itu ya. Yang disebut dengan kesembuhan itu datang ketika kita kembali ke jalan kebaikan. Jadi sembuh itu adalah hasil dari kita mengakui kesalahan, kemudian kita namanya ngaku salah, kita mulai kebaikan. Jadi sembuh adalah proses dari tidak baik menjadi baik. Maka nomor 1 kita harus tenang. Ketika itu sudah tenang, kita akan bisa mencerna keadaan kita. Nah, kalau sudah bisa mencerna keadaan kita, baru kita bisa berpikir untuk ikhlas, untuk sabar. Maka keberkahan itu datang. Mau habiskan uang 50 juta, 30 juta, kalau kita tidak mau memahami akarnya, ya tidak akan sembuh-sembuh ya. Sangat disayangkan kalimat yang zolim, kalimat yang tidak benar ketika mengatakan, tidak benarnya bukan secara produk loh ya, secara hubungan kita dengan Allah. Ketika mau aku sudah ini kok enggak sembuh-sembuh. Nah, sebetulnya permasalahannya ada dalam diri kita. Jadi mari supaya bisa bekerja dengan baik, sembuh itu adalah mengetuk pintu langit. Karena mengetuk pintu langit, Allah Maha baik, menyukai yang baik, maka mari kita ciptakan kebaikan ya. Tenang dulu, kemudian mengakui kesalahan kita. Kalau kita sudah memahami, kita akan tahu. Nah, kalau sudah tahu itu permasalahan dalam tubuhnya memang banyak. Yang paling parah yang pernah saya tangani itu di paha sampai perut ya. Dari tengah-tengah udel itu besar, itu kuatal tebel berapa mili ya, itu tebel sekali dan hitam dan sudah menahun. Nah, itu jadi madu cantik, terapinya sampai bertahun-tahun, ada 4 tahun 3 tahun, tapi terapinya tidak menghasilkan terapi yang bagus. Kenapa? Karena sumber dari permasalahannya masih dikonsumsi. Kan tadi dijelaskan kalau levelnya sudah boroknya banget berarti, atau gatalnya banget, itu berarti ada masalah yang serius. Nah, masalah seriusnya tadi dijelaskan, kelebihan gula, mengkonsumsi 2 jenis protein yang berbeda dalam waktu bersamaan, kemudian terlalu banyak panas. Nah, ini masih terus terjadi, makanya akhirnya perubahannya sedikit, tapi dengan dibantu minyak oles, boroknya itu atau gatalnya itu tidak terlalu menebal. Sebenarnya kalau borok lebih cepat penanganannya daripada gatal. Kok gatal itu lebih lama ya, kalau borok lebih cepat. Nah, itu akhirnya borok gatalnya ini itu enggak sembuh-sembuh, masih ada, masih kelihatan, tapi semakin lama menipis. Penyakit ini juga salah paham, ini salah kaprah dari keseringan kita. Kalau sudah diobati 1 bulan kok enggak sembuh, kita kok enggak hebat, ini enggak waras. Nah, itu seringkali ya yang membuat akhirnya kita enggak sembuh.
kita sebelum memulai berobat itu mohon petunjuk dulu sama Allah. Ya Allah paringi petunjuk. Kalau hati kita sudah sek sama Allah, maka diberikan jalan oleh Allah, jalan kesembuhan. Oh ya, pakai produk ini, hati kita akan dibukakan merasa sek sama ini. Atau tiba-tiba kita nggak pernah tahu produk ini, kita jadi tahu sama produk ini. Atau nggak pernah tahu, oh pakai ini, pakai kunir, pakai jahe, pakai cengkeh atau apa saja misalnya itu ya. Nah itu akhirnya datang informasi itu ke kita. Jadi nomor 1 berdoa sama Allah dulu, mohon petunjuk, nanti akan diberitahu. Nah kalau ini sudah hasil dari kita ikhtiar mohon petunjuk sama Allah, maka istiqomah, pakai terus-terusan, jangan putus asa. Kalau kita sudah tenang seperti tadi, kita tentukan solusinya. Ini solusinya mau solusi yang di permukaan apa solusi yang mendalam. Kalau solusi yang mendalam ya harus dibabat. Makanya sembuh itu sulit karena ini adalah tentang kebaikan. Sementara jalan kebaikan sebagaimana ada di surat Al-Balad itu tidak mudah. Ini untuk penyakit apapun itu sulit sekali karena kita pengennya hidupnya itu kayak di hutan bebas, mau gue sakarpe dewe, tidak mau ada aturan. Itu yang jadi sulit. Kalau kita pengen segera sembuh, ya apa menjadi sumbernya? Oh kelebihan gula, mari kita amati konsumsi gula yang mana ini. Kalau sekedar gulanya itu gula tebu, seberapa sih kita minum teh, seberapa sih kita minum kopi. Nah seringkali kita dari sampingan, mungkin kita seperti kalau zaman sekarang ya, itu kan kita minum minuman yang kemasan yang gulanya itu dipertanyakan, atau kok gulanya bener, kita terlalu sering habis minum apa namanya ya, nanti salah sebut kalau sebut produk ya, misalnya namanya hot bubble telat gitu, itu kan pakai gula asli misalnya, terus nggak lama kita siang minum lagi terus. Nah itu kalau sekarang mungkin terjadi kalau orang yang hidupnya lahirnya orang yang lahir tahun sekitar 70 atau 80 itu biasanya konsumsinya nggak terlalu tinggi ya, ke gitu-gitu. Tapi dengan kita hidupnya seperti sekarang, modernitas itu ada dari kota sampai ke ujung desa ya, itu bisa jadi yang orang 90-an orang yang lahir tahun 80 itu juga berpola konsumsi seperti generasi muda sekarang. Nah kalau generasi muda sekarang kita jalan sering lihat ya banyak bendol-bendol di bawah kakinya. Itu kenapa? Kok sampai becak-becak boroknya itu masih ada lukanya, bahkan menghitamnya itu kenapa ya kok bisa begitu? Karena memang konsumsinya mereka sangat tinggi. Nah ini kalau kita sudah seimbang, kalau kita sudah tenang, kita seimbang, kita akan penuh syukur. Perubahan yang sedikit itu perlu di ACC, perlu diakui. Kita lihat tipis ini atau tidak terlalu gatal setelah pakai ini. Nah itu bikin kita namanya bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, janjinya Allah barang siapa bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Jadi mari kita tenang dulu, kita cerna permasalahannya apa. Oh permasalahannya ternyata kita masih mengkonsumsi sumbernya, terus ini mau diapakan, kok memang mau dihadapi dengan sungguh-sungguh, ya harus totalitas. Ada banyak yang kita nggak konsumsi. Oh sekarang kita nggak lagi makan teri sama udang, oh kita nggak lagi mencampur susu sama telur. Nah ya, kemudian kalau kita memang masih susah berbuat dosa dalam keadaan sadar dengan berbuat dosa dengan keadaan kita menyangkal, itu dua hal yang berbeda. Menyangkal ini berarti kita berbohong, tidak mengakui kebenaran, itu sulit. Nah kalau kita mengakukan dosa, melakukan kesalahan dan kita mengakui, itu kayaknya munafik. Nah, tapi ada batasnya, kita tuh manusia, Allah yang lebih tahu. Ini kita ngaku iya sih bisa jadi elek, kita mengakui karena kita memang terbatas, atau kita mengakui karena untuk membenarkan diri, itu dua hal berbeda. Itu urusan kita sama Allah ya. Yang paling penting kita harus jujur, harus mengakui, iya aku tidak sembuh-sembuh karena masih mengakui ini. Nah ketika kita masih dalam keadaan melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat borok kita, kata kita masih ada, itu lebih baik tetap diramuti dengan ramutan atau rawatan yang paling ringan, yang paling sedikit. Kalau tidak dirawati, keburukan itu punya kelebihan, punya keistimewaan di mana kecepatan keburukan itu luar biasa ya. Seperti kalau kita anggap lava, lahar seperti sekarang yang terjadi di Semeru ya, erupsi, itu kita anggap buruk kan, cepat banget kan erupsi ini. Nah sementara di kebaikan itu sifatnya lama, setelah erupsi bagaimana tumbuh baru, atau misalnya seperti air ini sudah tercemar, bagaimana kita membersihkan, kan butuh waktu berlipat. Kelebihannya kebaikan itu adalah karena dia hak Allah Maha Baik, maka dia butuh waktu lama tapi dia kuat sekali. Sementara kalau keburukan dia cepat tapi sebetulnya lemah, mudah hilang. Nah kalau kita terus tidak mempedulikan ini adalah hal yang buruk, terus kita kumpulkan, wah keburukannya jadi banyak. Sebagaimana hadis Rasulullah, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Penyakit itu kenapa bisa jadi kanker dan kenapa ini bisa jadi parah yang lainnya, karena kita tidak peduli. Jadi meskipun seperti tidak ada hasil, dirawati yang paling ringan itu sangat baik. Nah
Kalau saran saya, yang pertama dibekam karena ada proses pengeluaran ya. Digabung dengan pijat tentu akan sangat baik. Pijat itu kerjanya di otot, akhirnya dengan otot lebih rileks, pembuluh melenturkan pembuluh, akhirnya merelaksasi, posisi jantung akan lebih bagus memompa. Ketika dibekam, itu hasil bekamnya jauh lebih bagus, juga bagus ya. Dikombinasi karena Allah Maha Tunggal, segala sesuatu yang berlawanan dengan ketunggalannya Allah itu akan sangat bagus. Kemudian jamu lambung, diobati lambungnya. Kemudian yang ketiga itu dioles ya dengan minyak oles. Minyak oles saya ini sangat murah banget, cuma 100.000 ya. Nah, dengan terus-menerus dirawati, nggak mungkin, Allah Maha Baik, pasti ada hasilnya meskipun sedikit. Tinggal kitanya, kita mau jadi orang yang zalim, mau jadi orang yang lalim, mau jadi orang yang baik. Mau orang baik itu orang yang jujur, orang yang jujur itu orang yang adil, yang peduli dengan keadilan. Bukan berarti dia adil pribadinya, seadil-adilnya seseorang pun juga tetap ada ketidakadilannya. Paling tidak yang dimaksud dengan orang yang adil itu dia peduli keadilan, dia terus mencari, mempertanyakan dirinya sudah adil apa tidak. Kalau kita zalim ya jangan diharapkan. Wajar kalau sampai tua, sampai kita mati pun kita hanya terus penyakitan karena kita tidak pernah mau menjadi pribadi yang lebih baik ya. Hidup itu adalah ujian, segala sesuatunya adalah ujian. Maka yang diinginkan ketika kita sakit itu adalah kita berpikir tentang kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Ini berat banget. Mau mengakui kesalahan itu berat sekali ya. Kita semua nggak mau disalahkan, kita pengennya semau gua adalah benar, terbenar, paling benar, dibenarkan. Nah, kalau kita terus seperti itu ya jadilah penyakit itu tidak sembuh-sembuh. Sekuat apapun duitnya, sebanyak apapun uang yang sudah dikeluarkan, emosi yang sudah dikeluarkan, tenaga yang sudah dikeluarkan, ya akan stuck tetap ada di sana. Jadi kepingin perbaikan, mari kita tenang, mari kita lakukan perubahan baik dengan menjadi pribadi yang peduli mendengarkan kebaikan, kemudian memperbaiki, kemudian berbasis keadilan, kemudian diingat baik-baik, sedikit itu lebih baik daripada tidak ada. Jadi mari kita terus obati, nanti pasti Allah Rahman Rahim, percayalah, tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan meskipun itu sedikit, meskipun kita masih berlumur dosa, meskipun kita masih melakukan, mengkonsumsi yang menyebabkan gatal atau borok itu tidak hilang, pasti Allah Rahman Rahim tetap ada hasilnya.